Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Al-Fahmu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, kita mendoakan dan kita berdoa untuk kemudahan dalam memahami pelajaran ini. Ala hadhihi niyah hayya naqra ummal furqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang tabi, sesuatu yang ikut. Itu ada 4, diantaranya adalah sifat atau na'at. Yang kedua adalah atof. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tabi yang ketiga, yaitu taukid. Jadi sesuatu yang mengikut kepada kata sebelumnya. Baik, taukid adalah tabi yang disebutkan di dalam kalimat untuk menguatkan atau menghilangkan keraguan si pendengar, begitu. Kemudian kata yang tambahan berfungsi menguatkan atau memperjelas itu disebut taukid. Jadi kata tambahannya itu ya. Kemudian mungkin akan lebih mudahnya kata tambahan. Afwan, kita ganti kata tambahan yang berfungsi menguatkan atau memperjelas disebut taukid, sedangkan kata yang dikuatkan atau diperjelas ini disebut muakkad. Ini pembahasannya sudah dijelaskan di awal ya secara sekilas. Kemudian taukid harus mengikuti muakkadnya dari sisi i'rabnya, yaitu rofa, nasab atau jarnya. Kita ambil satu contoh tentang taukid. Hadara al-ustadu nafsuhu. Hadara al-ustad, ustad hadir. Nah, jika kita katakan ustad hadir, fi'il fa'il, maka orang kemungkinan kurang mempercayai. Maka perlu ada taukid, perlu ada penekanan, perlu ada diperjelas atau menguatkan supaya si pendengar ini tidak ragu akan ucapan kita. Maka diberilah tambahan lafaz nafsuhu. Jadi ustadz hadir. Jadi yang hadir itu memang benar-benar ustadz yang hadir. Bukan pelayannya ustadz, bukan anaknya ustadz, bukan keluarganya ustadz, tetapi memang ustadz itu sendiri yang hadir. Itu gambarannya. Maka hadarul ustadu nafsuhu. Nah, lafaz nafsuhu inilah yang disebut taukid. Adapun yang ditaukidkan namanya muakkad, yaitu lafaz ustad tadi. Maka kalau diterjemahkan ustad hadir dan ustad sendiri itu yang hadir. Sendiri di situ maksudnya adalah dirinya yang hadir, begitu ya. Jadi ustad sendiri yang hadir. Jadi memang benar-benar ustad lah yang hadir, begitu itu gambarannya. Mungkin bisa dipahami. Kemudian ada keterangan di sebelah kiri, lafaz nafsuhu adalah penjelas atau penekanan bahwa yang datang adalah benar-benar ustadz. Ustadz itu sendiri, bukan orang lain. Nah, itu gambaran taukid ya untuk sekilas. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya bahwa taukid itu terbagi atas 2. Yang pertama adalah taukid lafzi, yang pertama taukid lafzi, yang kedua adalah taukid maknawi. Kalau taukid lafzi ya berarti lafadznya yang ditaukidkan, artinya yang diulang. Taukid lafzi adalah taukid yang disebutkan dalam suatu kalimat dengan cara mengulang lafaz yang hendak dikuatkan, baik itu berupa isim, fi'il, huruf, atau bahkan kalimat yang diulang. Maka kita ambil contoh di situ sudah tertera. Jika contoh pada isim yang diulang, ra'aitul ustadzal ustadza, saya melihat ustadz. Jadi artinya kalau kita bahasakan, saya benar-benar melihat ustadz. Jadi benar ustadz yang saya lihat begitu, bukan orang lain.
Nah, lafadz ustadz yang kedua inilah ini menjadi taukid. Nah, ustadz yang pertama ini menjadi muakkad. Kemudian taukid lafzi juga bisa terjadi pada fiil. Yang diulang adalah fiilnya. Contoh, hadorol ustadz. Ustadz hadir. Jadi benar-benar hadir ustadznya. Kemudian terdapat juga pada huruf. Seperti kalau kita nanya, a'anta tadribu aliyan. Apakah kamu mukul Ali? Terus jawabannya, la adribu aliyan. Tidak, saya tidak memukul Ali. Nah, lafadz la-nya ini diulang 2 kali. Maka itu termasuk taukid. Kemudian taukid lafzi juga bisa terdapat pada kalimat. Contoh, anta mahir, kamu pintar. Jadi dibuat 2 kali seperti itu. Selanjutnya taukid yang kedua adalah taukid maknawi. Taukid maknawi adalah taukid yang disebutkan dalam suatu kalimat dengan cara menambahkan. Kalau tadi mengulang, sekarang menambahkan lafadz taukid khusus. Jadi ada lafadz khusus yang disebut dengan alfazut taukid, lafadz taukid. Nah, alfazut taukid harus, maka kita berikan tambah bold di situ, hitam, harus bersambung dengan domir yang sesuai dengan kata yang ingin dikuatkan. Nah, nanti akan kita jelaskan apa sih maksudnya harus bersambung dengan domir. Nah, lafadz tersebut diantaranya, nah kalau kita lihat di tabel ini, bahwa pembagiannya kita bagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok pertama itu adalah lafadz nafsun dan ainun. Nafsu dan ainun ya, nafsun dan ainun. Kenapa ini tidak ditanwin? Karena memang pastinya lafadz ini bersambung dengan domir. Yang pastinya ya tidak mungkin dia tanwin begitu. Kita ambil contoh dalam keadaan marfu. Hadarul ustadzu nafsuhu. Nah, ustadz sendiri hadir. Artinya ya ustadz benar-benar hadir gitu. Memang ustadznya yang hadir, bukan orang lain. Lafadz nafsuhu ini adalah menjadi taukid. Nah, lafadz nafsu jadi taukid dari lafadz ustadz yang sebagai muakkad. Jadi yang ditaukidkan adalah lafadz ustadz. Dan kalau kita lihat lafadz nafsu ini bersambung dengan domir hu. Nah, maka di atas di sini alfadzu taukid harus bersambung dengan domir yang sesuai dengan kata yang ingin dikuatkan. Nah, ini kata yang ingin dikuatkan adalah lafadz ustadz, dan ustadz ini adalah, kita tahu bahwa ini adalah domir huwa ya, maka nafsuhu begitu. Kemudian dalam keadaan mansub, ra'aitul ustadza nafsahu. Nah, lafadz nafsa ini menjadi mansub karena memang mengikuti kata sebelumnya, yaitu lafadz ustadz. Ra'aitu fi'il fa'il, al-ustadza maf'ulun bih mansub. Maka taukidnya juga mansub. Maka nafsahu. Nazartu ilal ustadzi nafsihi. Begitu. Kemudian juga begitupun juga lafadz ainu. Nah, lafadz ainu ini maknanya sama dengan nafsu. Hadarul ustadzu ainuhu. Ra'aitul ustadza ainahu. Nazartu ilal ustadzi ainihi. Begitu. Nah, itu untuk lafadz nafsu dan ainu. Kelompok yang kedua ini adalah lafadz kila dan kilta. Perlu diketahui bahwa kila dan kilta ini fungsinya untuk menaukidkan jika muakkadnya musanna atau yang bermakna 2. Untuk kila itu musanna tapi mudzakkar. Sedangkan kilta itu untuk musanna muannas. Dan lafadz kila dan kilta ini merupakan mulhaq bagi isim musanna. Apa itu mulhaq nanti dijelaskan di buku Al-Fahmu 2. Kila dan kilta ini adalah mulhaq dari dari isim musanna yang bermakna 2, dan dia adalah mu'rab dalam keadaan marfu kila, sedangkan dalam keadaan mansub dan majrur kilai. Begitu juga lafadz kilta dalam keadaan rofa kilta, sedangkan dalam keadaan mansub dan majrur kiltai. Begitu.
Nah, kita ambil contoh. Najaha at-talibani. Dua orang atau dua siswa apa? Dua siswa sukses. Kilahuma, keduanya. Jadi dua-duanya yang sukses. Bukan salah satunya. Jadi ini penegasan taukid. Ra'aitut talibaini. Saya melihat dua siswa. At-talibaini menjadi maf'ulun bih mansub. Maka lafadz taukidnya juga mansub. Maka kilaihima. Nazartu ila talibaini. Saya melihat kepada dua siswa. Kilaihima. Begitu juga lafadz kilta. Najahat at-talibatani. Tadinya najahat karena menghadapi alif lam maka dikasroh. Maka di situ kita tuliskan boleh sukun, boleh kasroh. Najahat at-talibatani kiltahuma. Ra'aitut talibataini kiltaihima. Nazartu ila talibataini kiltaihima. Gitu. Kemudian untuk kelompok yang ketiga untuk lafadz taukid yaitu lafadz kullu, jami' dan amah. Dan ini ketiganya memiliki makna yang sama. Kita ambil contoh roja'a at-tullab. Roja'a at-tullab, para siswa pulang. Kulluhum, semuanya. Lafadz kullu mengikuti lafadz tulab yang memang marfu karena dia sebagai fa'il. Ra'aitu at-tullaba kullahum. Saya melihat siswa kullahum semuanya. Kulla juga mengikuti lafadz at-tullaba yang memang mansub ya karena maf'ulun bih. Nazartu ila tullabi kullihim. Begitu pun juga lafadz jami'. Raja'atul labu jami'uhum. Ra'aitu tullaba jami'ahum ila tullabi jami'ihim. Raja'atul labu amatuhum. Tullaba amatahum ila tullabi amatihim. Begitu. Kemudian NB, apabila ditemukan kata yang bentuknya adalah mufrad, akan tetapi secara makna mempunyai anggota bagian, maka ia boleh dikuatkan dengan lafadz taukid jama'. Maksudnya begini, lafadznya mufrad, tetapi dia mempunyai secara makna mempunyai anggota bagian. Kita ambil contoh lafadz ja'al jaishu, jaish, tentara ya. Lah ini jais ini istilahnya kalau kita bahasakan ya berarti orang banyak. Begitu pun juga al-ummah. Al-ummah al-islamiyah. Kalau kita lihat secara bentuk, al-ummah ini adalah mufrad. Al-ummah al-islamiyah. Al-ummah. Al-ummah mufrad, jamaknya adalah umamun. Ummatun, ummatani, umamun. Nah, di situ umam. Maka ketika kata itu mufrad tapi memiliki makna yang jamak, begitu gambarannya begitu, maka boleh menggunakan taukidnya taukid jamak. Nah, itu taukid jamak itu adalah kelompok alfadu taukid yang ketiga, kullu, jami' atau amah gitu ya. Maka di situ ja'al jaisu jami'uhu. Tapi kembali domirnya kepada hu ya karena memang jaish ya. Kemudian al-ummah al-islamiyah jami'uha. Haknya kembali kepada al-ummah karena memang dia adalah mu'annas gitu. Selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya tentang taukid domir muttasil dan mustatir. Apa ini? Taukid domir muttasil dan mustatir. Ketentuannya coba difahami ketentuannya, kemudian akan kita ulang. Domir muttasil, kita sudah belajar dengan domir muttasil. Domir muttasil itulah domir yang nyambung, ya, yang menempati i'rab rofa, nasab atau jer, maka ditaukidkan dengan domir munfasil yang rofa. Apa itu? Nah, sekarang kita ulangi sekaligus melihat contoh. Domir muttasil yang menempati rofa. Lihat, ini lafadz jalastu. Jalastu adalah fi'il, tu adalah fa'il. Ini kalau masih bingung tentu harus memahami materi tentang domir di channel ini ya. Di video sebelumnya. Jalastu ini adalah fi'il fa'il. Maka tu ini adalah domir muttasil yang menempati i'rab rofa
karena dia sebagai fa'il. Kemudian juga contohnya la yadribuka, la yadribuka, tidak memukul. Ininya fa'ilnya adalah domir muttasil, ka adalah maf'ulun bih. Maka ini ka ini menempati nasab. Begitu ya, mansub ya. Nah, ini ada tulisannya mansub. Kemudian nazartu ilaihi. Ila adalah harfu jarrin, hi adalah isim majrur, maka dia i'rabnya adalah majrur ya, dan ini adalah domir muttasil. Nah, jika domir muttasil yang menempati i'rab rafa nasab dan jar, maka ditaukidkan dengan domir munfasil yang rafa. Ingat, domir munfasil adalah domir yang terpisah, bukan domir yang nempel. Domir munfasil yang rafa itu adalah huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Sedangkan untuk munfasil yang nasab itu seperti lafaz iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, dan seterusnya. Maka domir munfasil yang rafa itu maksudnya adalah huwa, huma, hum, dan seterusnya. Maka kalau kita lihat di sini, jalastu, saya duduk, maka kemudian ditaukidkan dengan domir munfasil yang rafa. Nah, jalastu ini adalah tu-nya ini adalah menunjukkan makna mutakalim, maka kemudian berarti domir munfasilnya adalah ana. Maka jalastu ana alal maq'adi. Kemudian la yadribuka anta. Nah, ka ini adalah mukhatab, domir mukhatab anta, maka ininya pun anta domir munfasilnya. Nazartu ilaihi huwa, begitu. Maka kalau kita artikan jalastu ana alal maktab, saya duduk. Saya duduk di atas bangku. Sebenarnya untuk arti tidak mesti seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan kita dalam memahamkan, begitu ya. Maka bisa saja diartikan jalastu ana alal maktab. Jadi saya benar-benar duduk alal maktab, alal maq'ad. Kemudian la yadribuka ahadun, seseorang, la yadribuka ahadun jadi fa'il ya. La yadribuka ahadun, seseorang tidak memukulmu, begitu. Atau tidak ada orang yang memukulmu, kamu. Gitu. Nazartu ilaihi, saya melihat kepadanya. Nyanya itu adalah dia. Kemudian domir rofa muttasil dan mustatir tidak boleh ditaukidi dengan lafadz nafsun atau ainun, kecuali setelah ditaukidi dengan domir rofa munfasil. Jadi gambarannya begini. Jadi domir rofa muttasil dan mustatir tidak boleh ditaukidi dengan nafsun dan ainun, kecuali setelah ditaukidi dengan domir rofa munfasil. Jadi harus syaratnya harus jika kalau kita mau mendapatkan lafadz nafsun atau ainun, maka sebelumnya harus ada domir rofa munfasil. Jadi alimta anta nafsuka, berarti ini istilahnya double taukid. Nah, ini taukid pertama, nafsuka adalah taukid kedua, gitu. Alimta anta nafsuka. Nah, ini contoh yang salah. Ini saya gambarkan contoh yang salah. Amilta nafsuka. Nah, tanpa ada kata anta, maka ini salah. Maka harus ada diikuti dulu dengan domir rofa munfasil. Amilta anta nafsuka. Amilna nahnu anfusuna. Anfus adalah jama dari nafsun. Karena nahnu maka anfus. Amilna nahnu anfusuna. Anfus mengikuti lafadz nahnu yang memang di sininya amilna, amil fi'il, na adalah fa'il. Maka ininya marfu, ininya pun marfu. Amila huwa, ini berarti amila ini adalah fi'il, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Nah, kemudian ini taukid huwa, nafsuhu juga huwa karena sebagai marfu. I'mal ini adalah fi'il fa'il, fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu anta. Kemudian anta ini menjadi taukid pertama, anta, maka dan dia dalam keadaan mansub ya. Jadi dia dalam afan. I'mal ini adalah fi'il fa'il, fa'ilnya adalah apa tadi? Domir mustatir dan dia dalam keadaan marfu, anta juga marfu. Maka ini pun berarti ini pun dalam keadaan
Marfu, nafsuka, i'mal, anta nafsuka, kerjakanlah sendiri. Contoh yang salah, ini mengambil dari contoh yang di atas tapi tanpa ada domir rofa munfasil. Maka ini adalah contoh yang salah. Amilta nafsuka, amilna angfusuna, amila nafsuhu, i'mal nafsuka. Nah, contoh di atas adalah salah karena ada domir muttasil atau mustatir. Ini domir muttasil atau mustatir. Tapi diberi lafadz taukid, nafsun dan ainun, tapi tanpa didahului domir munfasil. Nggak ada kata lafadz antanya. Gitu ya, maksudnya begitu. Karena kalau seandainya tidak ada domir munfasilnya, kenapa? Nah, coba kalau seandainya ini tidak ada harokatnya. Ini bisa kita baca amilta fi'il fa'il, berarti ininya kita jadikan maf'ulun bih mansub. Berarti bisa kita baca amilta nafsaka gitu. Terus yang ini juga amilna angfusana gitu. Amila nafsahu gitu. Dan ini akan salah ya begitu secara makna. Maka itu tidak boleh. Contoh taukid dalam Al-Qur'an yang pertama ada kata sebelumnya qul innal amra kullahu. Lafadz kulla mengikuti lafadz al-amra. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Ini adalah taukid lafzi yang diulang lafadznya. Ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Gitu. Ajmain mansub majrur karena mengikuti lafadz an-nas ya. Kemudian liyuzhiru 'alad dini kullihi. Ya, lafadz kulli mengikuti atau jadi taukid dari lafadz ad-dini majrur ya, begitu sebagai muakkadnya. Itu sekilas tentang pembahasan tentang taukid. Kemudian kita akan lanjutkan di bab selanjutnya yaitu tentang badal, dan saya rasa ini pembahasan badal ini akan sangat seru karena ini perlu kita ketahui bersama. Ini banyak orang yang salah dalam memahami badal dan ini akan kita pelajari di video selanjutnya. Itu naftatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.